semuanya, perkenalkan saya Soraya Balkis dari kelas 1B. Saya berperan sebagai petugas donor. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lalu Muhammad Satria Kadafi. Saya berperan sebagai calon pendonor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 akan menampilkan sebuah roleplay yang menggambarkan komunikasi interpersonal dalam pelayanan kesehatan, khususnya pada proses donor darah. Dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak individu yang merasa cemas atau takut ketika akan melakukan donor darah, terutama bagi mereka yang baru pertama kali melakukannya. Rasa takut ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketakutan terhadap jarum suntik, kekhawatiran akan rasa sakit, maupun kurangnya informasi yang jelas mengenai prosedur donor darah itu sendiri. Melalui roleplay ini, kami ingin menunjukkan bagaimana peran seorang petugas kesehatan dalam memberikan komunikasi yang efektif, empati, serta dukungan psikologis kepada calon pendonor, sehingga kecemasan yang dirasakan dapat berkurang secara bertahap. Adapun peran dalam roleplay ini terdiri dari saya sendiri, Kwinara Novadi Siswanti, sebagai observer. Semoga roleplay ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pentingnya komunikasi dalam dunia pelayanan kesehatan. Selamat menyaksikan. Aduh, jadi nggak ya? Dari kemarin pengen donor, tapi kok rasanya takut banget. Takut jarum, takut sakit, terus nanti kalau kenapa apa gimana ya? Tapi kalau dipikir-pikir donor darah juga membantu orang lain sih. Ya udah deh, coba dulu. Semoga tidak semenyeramkan yang aku bayangkan. Ya. Selamat pagi ya, ada yang bisa dibantu? Iya, saya mau minta darah, tapi saya agak ragu dan masih takut. Oke, boleh duduk dulu. Tidak apa-apa, itu adalah hal yang sangat-sangat wajar, apalagi di pertama kali. Boleh saya tahu bagian mana yang membuat kakak merasa takut? Saya takut jarum suntik kak, dan saya takut nanti bisa sakit atau Terjadi sesuatu gitu ya. Oke. Terima kasih sudah menyampaikan dengan jujur. Saya sangat menghargai keberanian kakak untuk tetap datang meskipun merasa takut. Itu sudah kakak yang sangat baik. Iya kak, saya sebenarnya juga ingin mencoba, tapi saya masih terus kepikiran. Oke, tenang aja. Saya akan membantu menjelaskan semuanya secara perlahan agar kakak itu merasa nyaman saat mendonor. Baik, sebelum donor saya akan melakukan wawancara sedikit. Tujuannya adalah untuk memastikan kondisi kakaknya dalam keadaan sehat dan aman untuk donor. Untuk sebelumnya, kakak pernah donor sebelumnya? Belum pernah kak, ini pertama kalinya. Oke, baik. Terus apakah saat ini kakaknya dalam keadaan demam, sakit, pusing, atau sedang mengonsumsi obat-obat tertentu? Tidak kak, saya sangat merasa sekali. Oke, tadi tidurnya cukup? Cukup kak, saya tidur sekitar 7 jam. Oke, baik. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang proses donor darah. Proses ini sebenarnya aman dan sudah melalui prosedur medis yang terstandar. Pengambilan darah biasanya dilakukan 10-15 menit. Memang menggunakan jarum, tapi nanti sakitnya akan terasa waktu pertama kali aja, seperti itu. Seperti itu ya kak. Jadi kebanyakan pendonor justru merasa lega setelah mencoba. Selain itu, donor darah juga memiliki manfaat baik bagi penerima maupun bagi pendonor. Saya merasa Oh, seperti itu ya kak. Kalau boleh tahu manfaatnya apa saja ya kak? Oke, donor darah dapat membantu menyelamatkan nyawa orang lain seperti pasien kecelakaan, operasi, atau penderita penyakit tertentu. Selain itu, bagi pendonor sendiri, donor darah juga dapat membantu menjaga kesehatan dan merangsang pembentukan sel darah baru. Jadi lebih yakin ya sekarang ya? Wah iya kak, saya lebih yakin sekarang untuk donor. Oke, bagus sekali. Yang penting kakak tetap relax dan nggak tegang ya. Baik kak. Oke, silakan duduk dengan posisi yang benar dan nyaman ya.
Saya akan memulai prosesnya. Jika merasa tidak nyaman, silakan beritahu saya ya. Baik kak. Nah, proses donor sudah selesai. Bagaimana perasaannya? Ternyata nggak sesakit yang saya kira sih kak. Rasanya lega ya? Iya kak, ternyata cuma rasa takutnya di awal saja. Itu hal yang sangat baik dan jangan lupa setelah ini banyak minum, istirahat sejenak dan hindari aktivitas berat dulu ya. Baik kak, terima kasih banyak kak. Iya, sama-sama. Kami senang bisa membantu. Dari roleplay yang telah ditampilkan ini dapat kita lihat bahwa komunikasi interpersonal memiliki peran yang sangat penting dalam pelayanan kesehatan. Seorang petugas kesehatan tidak hanya dituntut untuk memiliki keterampilan teknis, tetapi juga harus berkomunikasi dengan baik, menunjukkan empati serta memberikan rasa aman kepada pasien atau calon pendonor. Dalam kasus ini, kecemasan yang dialami oleh pendonor dapat dikurangi melalui pendekatan komunikasi yang tenang, jelas, dan penuh perhatian. Petugas memberikan penjelasan yang informatif, mendengarkan kekhawatiran pasien, serta memberikan dukungan secara emosional. Hal tersebut terbukti mampu meningkatkan rasa percaya diri pendonor dan membuat proses donor berjalan dengan lancar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang efektif merupakan salah satu faktor kunci dalam menciptakan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berpusat pada pasien. Sekian roleplay dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.